Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Alfa Yohanes Sumangando. Saya mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, saat ini saya akan mereview sebuah jurnal dari Jurnal Seni Desain dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang yang dibuat oleh Hari Iswandi. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini membawa tren baru dalam dunia industri komunikasi. Hadirnya teknologi digital dan internet merupakan salah satu hal penting dalam memunculkan perangkat multimedia, seperti misalnya media iklan yang saat ini juga memiliki versi digital atau online. Hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan arus informasi dan mode komunikasi, baik dari segi produksi, distribusi maupun konsumsinya. Perkembangan teknologi tersebut selanjutnya berujung pada persaingan media, di mana segala fungsi media berkolaborasi dalam satu perangkat media. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa tujuan dan peran. Dari peran dan pengaruh tampilan desain pada iklan. Yang pertama adalah untuk mengetahui secara mendalam dan mendeskripsikan bagaimana peran dan fungsi desain pada periklanan. Yang kedua, untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus ada pada periklanan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi perkembangan desain terhadap dunia periklanan. Nah, kita masuk dalam elemen-elemen dalam desain. Elemen atau unsur merupakan bagian dari suatu karya desain. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Masing-masing memiliki sikap tertentu terhadap yang lain. Misalnya, sebuah garis mengandung warna dan juga memiliki style garis yang utuh, yang terputus-putus, yang memiliki tekstur bentuk sebagainya. Elemen-elemen seni visual tersusun dalam bentuk organisasi dasar prinsip-prinsip penyusunan dan prinsip-prinsip desain. Dalam hal ini, susunan tersebut seringkali dijadikan dasar pertimbangan atas suatu kritik seni. Nah, untuk mewujudkan suatu tampilan visual ada beberapa unsur yang diperlukan, antara lain yang pertama, tipografi. Nah, tipografi mungkin teman-teman sudah sering dengar tentang kata ini, tipografi. Tipografi atau huruf menurut Suryanto Rustam pada tahun 2011 dalam bukunya yang berjudul Huruf Font Tipografi, dia menjelaskan bahwa tipografi adalah merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf untuk menciptakan kesan tertentu. Nah, setiap jenis huruf dapat memberi kesannya masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Tipografi dalam hal ini, huruf yang tersusun dalam sebuah alfabet merupakan media penting dalam komunikasi visual. Media yang membawa manusia mengalami perkembangan dalam cara berkomunikasi. Kita bisa melihat contoh tulisan Indonesia yang ada di layar. Nah, tulisan tersebut seakan-akan berkesan estetik dengan bentuk yang tidak biasa dilihat di tulisan Indonesia yang lain. Nah, tulisan ini juga membuat mata orang yang pertama kali melihat tulisan ini menjadi terpaku sejenak karena keindahan dan estetika dari tulisan sederhana ini. Huruf menjadi sesuatu yang memiliki makna ganda. Huruf dapat menjadi sesuatu yang dapat dilihat melalui bentuk atau rupa dan dapat menjadi sesuatu yang dapat dibaca melalui kalimat atau kata. Selain itu, huruf memiliki makna yang tersurat dalam pesan dan gagasan, dan makna yang tersirat menjadi kesan. Selain itu juga, pengaruh perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada masa kini membuat makna tipografi semakin luas. Tipografi digunakan sebagai metode untuk menerjemahkan kata-kata lisan ke dalam bentuk tulisan atau visual. Nah, fungsi bahasa visual ini adalah untuk mengkomunikasikan ide, cerita, dan informasi melalui segala bentuk media. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu garis. Nah, secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda. Dan wujud garis sangat bervariasi, dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan keinginan. Nah, penggunaan garis dalam desain komunikasi visual berbeda dengan fungsi garis pada gambar teknik atau gambar kerja. Desain komunikasi visual tidak terikat pada aturan atau ketentuan dalam pemakaian garis. Bahkan tidak harus menggunakan garis bila tidak perlu. Nah, meskipun tidak ada ketentuan yang mengikat, namun pemakaian garis dalam desain sebaiknya memiliki konsep dan tujuan.
Jadi, menurut Adiko Suryanto pada tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Desain Komunikasi Visual, dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan objek, sehingga garis selain dikenal sebagai goresan atau coretan juga menjadi batas limit atau bidang atau warna. Ciri khas garis adalah terdapatnya arah serta dimensi memanjang. Kualitas garis ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang membuatnya, alat yang digunakan, serta bidang dasar tempat garis digoreskan. Yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau dari bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu bidang geometri atau beraturan dan bidang non-geometri alias tidak beraturan. Bidang geometri adalah bidang yang relatif mudah diukur keluasannya, sedangkan bidang non-geometri merupakan bidang yang sukar diukur keluasannya. Bidang bisa dihadirkan dengan menyusun titik maupun garis dalam kepadatan tertentu, dan dapat pula dihadirkan dengan mempertemukan potongan hasil goresan satu atau lebih. Nah, yang keempat ada warna. Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan yang diterima oleh mata lebih ditentukan oleh cahaya. Warna memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi citra orang yang melihatnya. Warna dapat dilihat dalam teori warna pigmen, diantaranya yaitu yang pertama warna primer, yang kedua warna sekunder. Nah, kita bahas yang warna primer. Warna primer, primary colors, yaitu warna dasar atau warna pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Warna primer terdiri dari merah, kuning, biru. Yang kedua ada warna sekunder atau secondary colors, yaitu warna yang diperoleh dari campuran kedua warna primer dengan perbandingan seimbang. Misalnya, warna orange percampuran dari warna merah dan kuning, warna hijau percampuran dari kuning dan warna biru, dan warna ungu percampuran dari warna biru dan merah. Dan bisa juga warna pink adalah hasil dari percampuran dari warna merah dan warna putih. Nah, yang kelima adalah gambar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Anna Redmondingsi, pengertian foto adalah seni atau proses penghasilan gambar dan cahaya pada film. Pendek kata, penjabaran dari foto itu tak lain berarti menulis atau melukis dengan cahaya. Nah, foto atau gambar merupakan salah satu wujud lambang atau bahasa visual. Di dalamnya terkandung struktur rupa seperti garis, warna, dan komposisi. Struktur ini dikelompokkan dalam bahasa komunikasi visual yang berbeda dengan bahasa verbal yang berwujud tulisan atau ucapan. Nah, kita masuk dalam prinsip utama dalam desain. Prinsip utama dalam desain ada 3, yaitu proporsi, yang pertama, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga adalah kontras. Nah, kita masuk di proporsi atau proportion. Proporsi yang dimaksud adalah kesesuaian antara ukuran halaman dengan isinya. Proporsi merupakan perbandingan antara satu bagian dari suatu objek atau komposisi terhadap bagian lain, atau terhadap keseluruhan objek atau komposisi. Unsur proporsi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan ukuran objek lain yang telah diketahui sebelumnya. Misalnya, ukuran huruf yang serasi untuk brosur, apakah tampak sesuai atau kurang proporsional untuk poster. Nah, yang kedua ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan suatu pengaturan agar penempatan elemen dalam suatu halaman memiliki efek seimbang. Sedangkan menurut Artini Kusmiati pada tahun 1999, keseimbangan bisa terjadi secara fisik maupun optis. Untuk menghayatinya hanya diperlukan satu titik atau sumbu khayal guna menentukan letak objek-objek yang akan disusun menurut prinsip keseimbangan. Nah, Adiko Suryanto menyatakan dalam buku Pengantar Desain Komunikasi Visual pada tahun 2007, keseimbangan terbagi menjadi 2, yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan informal. Keseimbangan formal digunakan untuk menata letak elemen-elemen grafis agar terkesan rapi dan formal. Prinsip keseimbangan formal atau simetri sering digunakan dalam publikasi untuk memberikan kesan dan dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan serta memberi kesan amal. Yang kedua, keseimbangan informal. Keseimbangan informal ini memiliki tampilan yang tidak simetri. Pada dasarnya, setiap elemen yang disusun memiliki kesan yang seimbang. Hanya saja pengaturannya tidak sama. Prinsip ini sering dipergunakan untuk menggambarkan adanya dinamika.
energi, dan pesan yang bersifat tidak formal. Penerapan prinsip itu berhubungan dengan prinsip-prinsip lainnya, yaitu kesatuan dan harmoni. Nah, kita masuk pada yang ketiganya, yaitu kontras. Adi Kusrianto menyatakan, jika suatu layout desain menampilkan elemen-elemen yang sama kuatnya, maka akhirnya tidak ada satupun materi di halaman itu yang menonjol. Oleh karena itu, diperlukan suatu kontras sehingga akan diperoleh fokus yang ingin ditonjolkan. Ilmu estetika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari aspek dari apa yang disebut keindahan. Jelantik pada tahun 2004 juga menjelaskan bahwa estetika mengandung 3 unsur dasar, yaitu yang pertama, wujud. Wujud yang terlihat oleh mata atau visual, maupun wujud yang dapat didengar oleh telinga atau akustik, bisa diteliti dengan analisa. Dibahas komponen-komponen struktur atau susunan wujud. Yang kedua, bobot. Isi atau bobot dari benda atau peristiwa kesenian bukan hanya dilihat belaka, tetapi juga meliputi apa yang bisa dirasakan atau dihayati sebagai makna dari wujud kesenian itu. Bobot kesenian mempunyai 3 aspek, yaitu suasana atau mood, gagasan atau idea, ibarat atau pesan message. Yang ketiga, penampilan. Penampilan mengacu pada pengertian bagaimana kesenian itu disajikan atau disuguhkan kepada penikmatnya. Untuk penampilan kesenian ada 3 unsur yang berperan, yaitu yang pertama bakat, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sarana atau media. Nah, di akhir semuanya itu saya dapat menyimpulkan bahwa desain komunikasi visual sebagai suatu sistem pemenuhan kebutuhan manusia di bidang informasi visual melalui simbol-simbol kasat mata. Dewasa ini mengalami perkembangan sangat pesat hampir segala sektor kegiatan manusia. Simbol visual hadir dalam bentuk gambar, sistem tanda sampai display di berbagai pusat perbelanjaan dengan segala aneka daya tariknya. Gambar merupakan salah satu wujud simbol atau bahasa visual yang di dalamnya terkandung struktur rupa seperti garis, warna, dan komposisi. Ia dikelompokkan dalam bahasa komunikasi nonverbal, dibedakan dengan bahasa verbal yang berwujud tulisan ataupun ucapan. Di dalam rancangan grafis yang kemudian berkembang menjadi desain komunikasi visual, banyak memanfaatkan daya dukung gambar sebagai simbol visual pesan guna mengefektifkan komunikasi di berbagai hal. Salah satunya adalah pada periklanan. Nah, kedikdayaan desain komunikasi visual dalam menghadirkan citra baru bagi promosi penyadaran akan pentingnya sebuah tampilan pada sebuah iklan sangat disadari. Keberadaan desain sangat akrab dengan kehidupan manusia. Ia merupakan representasi sosial budaya masyarakat dan salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud keindahan dari nilai-nilai yang berlaku pada waktu tertentu. Dengan kata lain, tanpa desain, maka sesuatu wujud produk dan barang tidak akan terlihat menarik bila dilihat atau difungsikan. Karena desain merupakan sebuah tameng untuk sebagai strategi penciptaan unsur persuasif pada sebuah produk atau media yang dirancang. Nah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan kurang berkenan atau tidak berkenan di hatinya teman-teman atau pemirsa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.